Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah Kak baik. Kakak apa Oke, kabar? alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana perjalanan ke sini? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah Kak lancar. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, baik. Sebelumnya Teteh sudah mengisi intake inform yang telah saya berikan kepada Teteh. Saya juga meminta Teteh untuk bersedia dikonseling oleh saya, dan Teteh pun dengan sukarela untuk membantu saya sebagai konseling saya. Dan kebetulan juga Teteh sedang ada sebuah problem ya. Makanya Teteh bersedia untuk menjadi konseling saya. Seperti itu ya Teh. Iya betul. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, pertama-tama saya meminta izin terlebih dahulu kepada Teteh untuk sesi konseling hari ini. Saya izin untuk mendokumentasikan sesi konseling kali ini. Apakah diperbolehkan atau tidak? Boleh. Oke, boleh. Baik, terima kasih ya Teh sebelumnya. Baik, langsung saja. Sebelumnya Teteh apa udah siap untuk melakukan sesi konseling? Sudah. Sudah, oke. Baik, langsung saja. Apakah sebelumnya Teteh sudah pernah melakukan sesi konseling? Pernah? Pernah. Oke, baik. Berarti sudah mengetahui ya apa itu asas-asasnya dan apa itu konseling, ya Teh? Iya betul Kak. Oke, baik. Berhubung Teteh sudah mengetahui apa itu konseling dan kebetulan sudah pernah dikonseling, mungkin langsung saja ya. Nah, di sini kan Teteh pasti sudah tahu ya, di mana ada asas kerahasiaan. Kalau misalkan apapun nantinya yang kita bicarakan, yang kita obrolkan, itu bersifat rahasia atau pribadi. Jikalau misalkan ada orang yang ingin mengetahuinya lebih dari kita, antara Teteh sama saya, apakah diperbolehkan, misalkan kayak keluarga Teteh, teman Teteh, sahabat Teteh, atau orang-orang terdekat Teteh, atau batasan sampai mana saya menceritakannya atau memberitahunya. Untuk sesi konseling ini saya ingin cuma saya dan kakak aja yang tahu. Berarti hanya saya Jadi dan sangat Teteh. dirahasiakan Oke, gitu ya baik. Kak. Oke, baik. Berarti hanya saya dan Teteh saja yang mengetahuinya. Iya, betul. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Nah, oke. Bagaimana ini duduknya Teteh? Apakah udah nyaman? Merasa nyaman? Sudah. Oke, baik. Kalau saya di sini, apakah Teteh ngerasa tidak nyaman atau nyaman? Nyaman sih Kak. Kayak di sini. Oke, berarti udah nyaman ya posisi Iya. kayak gini. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya. Nah, jika misalkan nanti permasalahan yang kita obrolkan tidak selesai, kita sudah tahu ya, pasti mengetahuinya, akan lanjut di sesi 1 atau 2. Oke. Baik, Teteh kan sudah mengisi intake inform. Di intake inform itu Teteh menuliskan atau memberitahu, mengisi bahwa permasalahannya itu tentang rekan kerja ya. Iya betul. Oke. Nah, boleh Teteh ceritakan untuk lebih lanjutnya? Silakan Teteh. Jadi begini Kak, sebelumnya kan saya di kerjaan itu punya masalahnya sama atasan saya. Cuman karena saya pernah di konseling juga, jadi kesini saya udah bisa beradaptasi dengan atasan. Nah sekarang jadi permasalahannya adalah saya dengan rekan kerja saya gitu. Sebenarnya masalahnya sepele sih, cuman kalau misalkan terus terulang kan jadi menghambat pekerjaan juga ya. Bukan menghambat sih, cuman kayak ngerasa kerja tuh jadi nggak enak gitu kan, apalagi kan ini dengan rekan kerja ya kayak jadi ya saya mohon bantuannya untuk bisa dikonseling lah gitu, gimana caranya buat saya menghadapi situasi ini. Oke. Jadi permasalahannya tuh rekan kerja saya tuh punya sifat yang sedikit manipulatif gitu. Jadi kalau misalkan di depan saya dia baik gitu kan, seperti tidak ada masalah gitu. Cuman kalau misalkan di luar, kalau nggak lagi sama saya, dia bisa menceritakan apa saja yang sebenarnya bukan tentang saya, tapi dia ceritakan dengan berlebih-lebihan gitu Kak. Untuk itu kan masalah pribadi ya, jadi nggak terlalu saya pikirkan. Cuman kalau di kerjaan tuh kayak gimana ya Kak, dia itu kalau misalkan kerja
mohon maaf gitu ya, harus ada timbal baliknya gitu. Jadi kalau misalkan ada kerjaan nih gitu kan, kalau misalkan di kerjaan harus bekerja sama dengan tim gitu ya kak ya, tapi dia itu kayak yang pengen dapat timbal balik duluan gitu. Kalau nggak ada timbal baliknya dia nggak mau ngebantu gitu. Jadi kesayanya tuh bingung juga kak, harus gimana menghadapi rekan kerja yang seperti itu ya. Kalau saya sih fine fine aja gitu ya, kalau misalkan dia ada kerjaan saya bantu ya nggak apa-apa, gak jadi masalah gitu, itu kerjaan bersama. Cuman yang jadi nggak enaknya tuh ketika kerjaan saya gitu ya, terus dia tuh pengen bantu, cuman kayak yang gimana sih, kakak tau gak sih kalau misalkan dia ngebantu tapi kayak nggak ikhlas gitu. Terus ujung-ujungnya diceritain lah ke orang lain, malah ngejelek-jelekin saya, enggak gitu. Nah, jadi teteh merasa teman teteh ini manipulatif Iya, ya, betul. dan bermuka dua gitu. Iya. Jadi dimana kalau misalkan teteh mau minta bantuannya, oke lah, dia mau ngebantu teteh, tapi dengan wajah raut yang kurang ikhlas Iya, gitu, betul. kayak kepaksa seperti itu ya teh. Iya. Oke. Nah, selain dari tadi yang teteh ceritakan, apa ada hal lain lagi yang lebih parah lagi gitu ketika lagi shift sama gitu? Banyak sih kak, soalnya dia tuh orangnya gimana ya, toksik iya, manipulatif iya. Ya gimana ya, namanya sifat orangnya kak ya, beda-beda gitu. Cuman kayaknya saya baru nemuin gitu ada orang yang seperti itu gitu, apalagi ini rekan kerja gitu ya. Mau nggak diceritain gimana, masa saya pendam sendiri gitu. Pernah satu kejadian gitu ya, ini tuh udah nyangkut sama atasan gitu kan. Jadi kalau misalkan dia dimarahin sama atasan, dia tuh ngebela dirinya sendiri kak. Gitu. Cuman kalau misalkan saya nih yang kena marah sama atasan, nah dia tuh kayak yang seneng, terus kayak yang semakin memojokkan saya, menyalahkan saya gitu kan. Jadi kesannya juga mau menjauh, ya gimana ya dia rekan kerja saya gitu. Pernah saya sempat pengen ngejauhin gitu ya kak, dia juga sempat curiga gitu saya ngejauhin. Cuman karena namanya rekan kerja, kerjanya juga bareng, jadi ya mau nggak mau saya juga harus beradaptasi dengan dia gitu ya. Bukannya saya berpura-pura untuk seolah lihat baik-baik aja gitu ya, cuman gimana ya, saya juga bingung gitu harus bersikap seperti apa sama dia gitu kak. Jadi bukan hanya manipulatif aja, tapi dia juga sama kayak ke orang lain gitu, gitu toksik ya, toksik di pertemanannya, iya manipulatif. Terus pernah satu kejadian yang dimana teteh disalahkan oleh atasan, dan dia juga sebenarnya harusnya kena ya teh ya, tapi dia malah membela diri seperti itu. Nah kalau boleh tahu teteh kerjanya di bidang apa? Saya jadi SPG kak. SPG di sebuah perusahaan atau toko. Baik. Nah teteh, saya manggilnya teteh aja atau gimana? Teteh aja. Nggak apa-apa, saya lanjut ya. Nah tadi kan teteh merasa bingung juga untuk menghadapi teman teteh itu atau rekan kerja teteh. Nah dari segi pikiran teteh gitu, apa sih yang ada dalam pikiran teteh pada saat kejadian tersebut? Kalau misalkan saya hatinya tidak baik gitu ya, kalau misalkan kesabaran saya setipis tisu, mungkin saat kejadian itu saya udah langsung mengungkapkan yang sebenarnya gitu. Cuman karena saya berpikir bahwa saya niatnya kerja gitu ya, saya nggak mau ada perselisihan antara saya dan rekan kerja, jadi ya saya cuma bisa liatin aja sikap dia gitu, mau sampai mana dia kayak gitu. Itu jadi pembelajaran juga buat saya untuk menyikapi sikap seseorang gitu kak. Jadi pada saat kejadian tersebut teteh hanya membiarkan saja gitu, betul. Dan berpikiran ya udahlah biarin aja gitu. Kalau misalkan teteh berniat
tidak baik kepada dia udah teteh ungkapin ya. Iya, betul. Tapi berhubung pikiran teteh masih positif, makanya teteh tidak melakukan apapun atau dalam pikiran teteh tidak tersirat apapun Iya, seperti betul. itu. Nah, kalau dalam segi perasaan teteh pada saat kejadian tersebut bagaimana? Sebenarnya kalau perasaan bisa dibilang marah sih ya Kak, kecewa juga gitu. Punya rekan kerja yang ya sifatnya benar-benar manipulatif gitu. Terus sedih juga. Udah sih Kak, itu aja yang jelas. Lebih ke kecewa sama marah. Tapi marahnya yang ya masih bisa ditahan lah gitu. Oke, berarti marah, sedih, dan kecewa ya Iya. pada saat kejadian tersebut. Nah, pada saat teteh dimarahin oleh atasan teteh, apa sih yang ada dalam pikiran teteh? Kalau ketika dimarahin atasan, saya cuma bisa bersikap tenang gitu ya, mengambil sisi positifnya gitu. Kalau misalkan saya dimarahin atas satu kesalahan, jadi kesayanya buat kedepannya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan pernah nggak satu kejadian gitu yang dimana teteh dan rekan teteh ini satu kerjaan, terus malah ditimpahin ke teteh semua gitu atau bagaimana? Pernah nggak satu kejadian? Pernah sih Kak. Pernah. Jadi kalau misalkan kan saya tuh SPG baju ya Kak ya. Ya. Kalau misalkan lagi posisinya datang barang gitu ya, datang barang banyak. Terus kalau misalkan datang barangnya itu baju dia, kan dia juga sama SPG. Dia tuh kayak seolah-olah pengen minta bantuan gitu, tapi gengsi gitu. Cuman saya alhamdulillahnya punya sikap peka gitu ya, jadi saya bantu. Nah, masalahnya kalau misalkan saya atau rekan kerja yang lain datang barang, dia tuh seolah-olah kayak nggak ngeliat, terus kayak apa ya, kayak nggak punya tanggung jawab untuk ngebantuin gitu. Jadi dia tuh ya kalau bahasa Sundanya hare-hare aja gitu. Bermalas-malasan Iya. gitu. Oke. Berarti ketika pas waktu ada project bareng atau ada kerjaan bersama gitu, dia malah enak-enakan sendiri gitu. Jadi lebih lebih Penting banyak diri sendiri. kerja, lebih penting diri sendiri dan lebih banyak kerjaannya kepada teteh dilimpahkannya. Betul. Berarti waktu yang dimana harusnya sama-sama dikerjain itu malah sedikit terlambat. Iya, betul. Ya, ketika si rekan teteh ini hanya berdiam saja atau leha-leha ya, terus teteh malah kerja sendiri seperti itu. Nah, apa sih yang ada dalam pikiran teteh pada saat itu ketika ada kejadian tersebut, dan apa sih yang ada dalam perasaan teteh? Balik lagi ke kecewa sih ya Kak. Iya, pasti kecewa. Terus gimana ya, kalau saya sifatnya cuek, jadi kalau misalkan dia mau ngebantuin alhamdulillah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Selagi saya masih bisa ngerjain sendiri ya pasti saya kerjain sendiri gitu. Cuman suka kasihan sama rekan kerja yang lain juga gitu, kalau misalkan barang itu benar-benar banyak gitu ya, meskipun udah saya bantu tapi kan kalau misalkan nggak sama-sama mah tetep ya, namanya perasaan orang kan beda-beda. Temen yang lain juga kadang suka ngomong gitu tentang dia gitu kalau misalkan lagi nggak ngebantuin gitu Kak. Oke, berarti udah banyak keluhan ya di Iya. sini, di kerjaan ini. Oke, nah pada saat selain tadi yang teteh sebutkan, pada hal tersebut atau kejadian tersebut, teteh hanya berdiam saja, kemudian tidak melakukan apa-apa dan membiarkan saja gitu. Tindakan apa sih selain dari 3 hal yang tadi teteh sebutkan pada saat kejadian tersebut? Kalau saya mah suka membiarkan sih Kak, karena saya sifatnya cuek itu ya sama orang, terserah gitu, bodo amat. Kalau misalkan dia mau bantuin ya syukur, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu. Cuman selagi saya bisa ingetin ya pasti saya juga ingetin gitu. Cuman kalau misalkan dia udah nggak bisa saya ingetin ya udahlah, mau digimana lagi gitu, soalnya sifatnya emang agak keras kepala juga Kak. Jadi udah jadi karakter Iya. dia gitu, keras dan keras kepala seperti itu. Terus dibilangin ya? Iya, betul. Oke. Nah, berarti dalam tindakan teteh hanya membiarkan saja dan ya udah bodo amat aja gitu. Tidak melakukan apa-apa sama sekali. Nah, untuk ke diri teteh pada saat hal kejadian tadi yang sudah kita sebutkan,
teteh pasti merasa capek ya. Iya betul Kak. Oke, capek. Nah, pada saat capek tersebut, perasaan capek tersebut, apa sih yang ada dalam benak teteh gitu pada saat itu? Ke diri tetehnya bagaimana gitu? Apakah membuat teteh jadi orang lain kah atau bagaimana gitu? Pasti kan dalam keadaan capek itu banyak hal ya, Iya, betul. jadi apa merembet kalau bahasa Sundanya itu. Iya. Kalau untuk jadi diri orangnya sih enggak Kak, saya tetap jadi diri saya sendiri gitu. Cuman kadang suka ngeluh, kok penyerekan kerja kayak gini banget ya, kadang pengen keluar aja gitu, Oke. pengen keluar kerja, tapi ya karena di sini kebutuhan gitu, jadi tetap ya dijalani, disyukuri aja gitu Kak. Oke, baik. Berarti teteh emang ada perasaan capek dan merasa muak ya Iya, pada saat mungkin pas waktu capek muak karena ya rekan kerja kayak begitu, itu kan kurang ada apa ya kerjasamanya Iya, gitu. Terus kemudian di satu sisi lain teteh juga butuh kerjaan ini untuk mungkin kehidupan teteh, Iya. apa Untuk apa kebutuhan. kebutuhan hidup teteh dan sebagainya gitu. Tapi satu sisi lain teteh kurang nyaman di mana rekan kerja teteh ya seperti itu, Iya, betul. toksik, manipulatif. Terus apa sih yang teteh rasakan gitu ketika teman teteh manipulatif terus toksik terhadap teteh gitu? Em, Kalau misalkan di kerjaan itu suka ngerasa kayak sedih aja sih Kak gitu, soalnya dulu kan kalau misalkan zaman sekolah gitu ya, yang diingatkan cuman ngerjain tugas, terus maksudnya nggak nggak terlibat ke hal kerjaan gitu ya. Kalau misalkan ngerjain tugas sendiri emang itu kewajiban sendiri ya, tapi ini kan di kerjaan gitu yang harusnya ada kerjaannya sama-sama dikerjain gitu. Jadi kalau misalkan lagi ngerasa ada masalah sama dia, suka ngerasa sedih aja gitu dan benar-benar kecewa aja gitu Kak. Oke, jadi ngerasa sedih karena keadaannya berbeda. Iya, gitu. betul. Tidak yang seharusnya, yang dimana kerja sama itu adalah kerja bersama. Iya, betul. Ini malah kerja sendiri, Iya. seperti itu. Nah, selain dari tadi hal yang teteh sebutkan, ada nggak terlintas dalam benak teteh gitu? Kenapa sih dia kepada teteh seperti itu? Teteh mengetahui nggak sebab akibatnya terhadap teteh? Mengapa dia seperti itu? Gitu? Sedikit sih Kak, saya taunya emang karakter dia begitu dan orang-orang juga udah tahu gitu Kak. Cuman kalau lebih ke sayanya karena orang-orang di sekitar saya tuh emang baik ya Kak ke saya gitu, karena mungkin kita sama-sama ngerjain tugasnya bareng-bareng gitu, ngerjain kerjanya bareng-bareng gitu. Jadi mungkin dia ada sifat iri mungkin ya Kak sama saya gitu, yang namanya rekan kerja gitu kan. Iri. Oke. Tadi kamu menyebutkan selain dari mengetahui karakternya kayak gitu, terus kamu juga menyebutkan iri terhadap kamu. Nah, kalau boleh saya tahu, apa sih atau kamu mengetahuinya nggak? Apa sih yang membuat dia iri kepada kamu gitu? Setahu kamu. Jadi di toko itu kan suppliernya beda-beda, atasannya beda-beda, namanya kan supplier yang pegang barangnya gitu. Nah, terus gajinya juga beda-beda. Nah, kalau saya alhamdulillah kebetulan supplier saya itu kalau masalah di gaji itu alhamdulillah royal Kak. Jadi gaji saya lebih besar dari dia gitu. Jadi kalau misalkan ada kerjaannya gitu, dia suka nggak mau bantuin karena mungkin ngerasa gaji saya udah besar ini gitu Kak. Oke. Oh, jadi gaji kamu lebih besar dari dia Iya, gitu. Dan dia juga mengetahui bahwa gaji kamu lebih besar dari dia. Iya Kak. Oke. Malah kita udah saling tahu sih di toko itu gaji kita berapanya gitu. Oke, baik. Berarti udah saling mengetahui gaji masing-masing. Iya. Dan kamu merasa dia iri kepada kamu karena dari segi gaji sudah berbeda, Iya. ya. Makanya dia seenaknya atau semena-mena terhadap Iya. kamu seperti itu. Nah, ketika ada pikiran atau perasaan kamu atau kamu merasa dia seenaknya kepada kamu gitu, dan dia ngerasa atau kamu diirikan oleh dia gitu kan, apa sih yang
ada dalam pikiran kamu? Apakah kamu merasa insecure gitu, atau kamu merasa tertekan kah, atau gimana gitu? Kalau insecure sih enggak, justru saya merasa bersyukur ya Kak ya, karena gaji saya lebih besar, cuman tidak untuk disombongkan gitu ya. Cuman yang jadi masalahnya ya saya tertekan juga sih gitu, kadang ya kasihan gitu kan, gajinya gak sama rata karena beda supplier gitu ya. Ya harusnya dia tuh apa ya Kak, kalau misalkan mau gajinya besar ya dia juga harus bisa kerja dengan baik gitu kan, supaya atasan bisa meningkatkan kinerja dia untuk bisa pegang kepercayaan yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi kesannya tuh ngerasa tertekan aja gitu, gaji saya besar tapi tekanan dari rekan kerjanya seperti itu gitu, jadi kesannya bingung Kak harus gimana menyikapinya. Oke, berarti kamu hanya merasa tertekan gitu, merasa memang itu sebuah tanggung jawab dia gitu, apa adanya, segimana kinerja dia gitu. Betul. Dan kamu tidak berpikiran atau tidak dihiraukan dari dia iri ke kamu gitu ya. Iya betul. Tapi kadang juga kamu ngerasa kecewa gitu, kadang sih sering mungkin ya, sering kecewa gitu, sering merasa tertekan kalau misalkan satu shift bareng gitu. Nah, selain dari tadi yang disebutkan, ada hal yang secara internal nggak pernah berantem atau apa gitu dalam suatu kejadian? Pernah ada masalah tidak? Pernah sih Kak, saya sempat ngejauhin karena emang dia udah benar-benar keterlaluan aja gitu. Di satu ketika saya yang masalah sama atasan itu, Oke. saya kan langsung ngediemin dia. Bukan berarti saya mau nunjukin saya itu marah ke dia, cuman kayak lebih ke supaya dianya bisa bersikap lebih baik lagi lah sama orang gitu, bisa bersikap lebih sopan lagi lah sama orang, supaya dia juga bisa tidak semena-mena lah sama orang gitu. Cuman dianya malah menyikapinya beda gitu, dia pikir kalau saya tuh mau menjatuhkan dia, sampai-sampai dia tuh cerita ke semua rekan kerja bahwa seolah-olah saya yang bersalah gitu, sampai-sampai dia bikin asumsi bahwa di luar apa yang diceritakan gitu Kak. Oke, berarti pada saat itu yang masalah dengan atasan ya, dengan supplier, kamu dan dia, kamu utamanya menjauhi dia ya, dan sampai dia juga ngerasa ya bahwa betul, kamu menjauhinya karena masalah itu ya. Nah terus pasti di sana dia udah iri gitu, ngerasa ada masalah dengan kamu dan tadi pas waktu dengan atasan juga dia membela diri kan, otomatis dia mencari pembelaan lagi di rekan-rekan kerja. Nah makanya menjelek-jelekan kamu yang enggak bilang yang enggak terhadap kamu. Nah pada saat kejadian tersebut itu kan menyangkut dengan rekan kerja ya, itu kan semua berarti ya. Nah apa sih yang ada dalam situasi tersebut, kamu dalam pikiran dan perasaannya bagaimana gitu, selain dari rasa tertekan pastinya? Kalau saya karena emang niatnya pengen buat dia sadar ya Kak, jadi kalau misalkan rekan kerja mau ikutin dia ya silakan aja gitu, saya nggak ditemenin di kerjaan juga nggak apa-apa gitu, karena emang saya pengen ngediemin dia, saya juga pengen ngontrol emosi saya supaya saya tidak marah-marah ya di kerjaan gitu. Jadi ya yang bisa saya lakuin pada saat itu ya saya cuma bisa jauhin dia dan diamin dia aja sih Kak. Kalau rekan kerja yang lain ya bisa dibilang mereka masih bisa humble lah sama saya gitu. Oke, walaupun mungkin nggak tahu di belakang kamu bagaimana ya, tapi seenggaknya kamu tidak melihat bahwa tidak sampai keterlaluan gitu terhadap kamu, rekan kerja ini. Kalau dia kan udah pasti ya. Nah selain itu kemudian Teteh pernah nggak pernah nangis oleh dia gitu? Pernah Kak. Pernah? Iya. Oke, waktu kapan dan bagaimana? Jadi waktu di kejadian dekatan itu sebenarnya
beberapa hari dari kejadian itu, dia itu kayak awalnya kan teman-teman tuh biasa aja ya ke saya, cuman karena dia orangnya manipulatif, terus toksik juga, jadi dia menghasut semua rekan kerja untuk kayak ngejauhin saya gitu Kak. Jadi di suatu hari ya Kak, Oke. eh, pokoknya pas saya datang ke kerjaan gitu kan, terus tiba-tiba semua rekan kerja tuh jadi kayak nggak humble gitu kakak saya, kayak seolah-olah saya tuh nggak ada aja gitu di sana. Saya kerja sendirian gitu, terus nggak ada temen ngobrol juga, kayak diasingkan gitu, diacuhkan, dikucilkan gitu. Pokoknya saya bener-bener kayak saya ngerasa sendiri padahal posisinya saya lagi kerja gitu. Oke. Pada saat setelah kejadian itu yang bermasalah dengan atasan, Teteh berhubung orangnya manipulatif, jadi pintar bercerita bohong gitu pada orang-orang dan menceritakan tidak yang sebenarnya. Iya. Dan yang mungkin lebih negatif lah kepada Teteh gitu, cerita ke orang-orangnya. Makanya Teteh merasa dikucilkan atau memang sudah dikucilkan pada saat itu, dan merasa Teteh sendirian gitu waktu itu, dijauhkan oleh teman rekan Teteh dan tidak ada yang mau ngobrol dengan Teteh waktu itu ya. Nah, di dalam kejadian tersebut apa sih yang ada dalam pikiran dan perasaan Teteh? Kalau dalam pikiran saya kayak apa ya Kak, saya kerja tapi saya ngerasa saya sendiri gitu, jadi kayak saya pekerjaannya tuh kayak nggak enak gitu Kak, mau berangkat kerja juga males. Kalau perasaannya kayak sedih aja, saya kayak dihianati ya, terus saya kayak gak berharga aja gitu. Oke. Berarti membuat ke diri Teteh down gitu Iya, ya, dalam betul. segi mental Teteh mungkin Iya. ya, keadaan dan perasaan Teteh, dan Teteh berpikiran Teteh merasa tidak berharga pada saat itu karena Teteh merasa mungkin udah teman rekan tidak ngobrol dengan Teteh, tidak ada yang mau ngobrol dengan Teteh, tidak berinteraksi mungkin ya dengan Teteh, dan Teteh di sana cuma sendiri aja ya gitu. Makanya kalau misalkan berangkat kerja juga rasa males gitu, tidak mau berangkat gitu ya. Makanya Teteh merasa tidak berharga gitu. Oke. Nah, mungkin di sini saya akan memberi suatu teknik yang dimana Teteh mengucap ulang kata yang negatif yang tadi, saya tidak berharga, ke diri Teteh, dan bayangkan pada saat itu dengan keadaan yang sama, situasi yang sama, dengan Teteh menutup mata Teteh. Dapat dipahami? Oke. Boleh langsung saja dimulai. Silahkan tutup mata, tarik nafas. Oke, terus ya Teh. Tarik nafas. Oke, relax ya Teh. Oke, silahkan Teteh mengucapkan. Saya tidak berharga, 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 saya tidak berharga. Oke. Oke, baik. Bagaimana perasaan Teteh pada saat mengucapkan hal tersebut? Jadi keinget sama kesalahan dia sih Kak. Oke, Jadi keinget kejadian saya waktu dikucilkan. Oke. Berarti ngerasa sedih, kecewa, down gitu ya. Enak nggak menurut Teteh didengar? Enggak. Terus kenapa Teteh berhenti pada saat mengucapkan itu? Karena kenapa? Karena saya ke-distract sama kejadian tadi. Jadi saya nggak mau inget-inget lagi gitu Kak. Jadi keinget aja. Oke, muak gitu ya. Iya betul. Jadi Teteh ngerasa dengan kata tadi yang saya tidak berharga, Teteh merasa muak gitu. Oke, baik. Mungkin pada saat itu juga hal yang sama ya, ketika pada saat kejadian tersebut terjadi, Teteh ngerasa tidak berharga itu, Teteh ngerasa muak gitu, ngerasa capek mungkin ya, capek ketika merasa tidak berharga dan dikucilkan oleh orang-orang. Makanya ke dalam pikiran perasaan Teteh juga stuck di sana gitu, merasa capek, muak, dan merasa tidak berharga terus-terusan karena dari eksternal atau dari luarnya
entah itu rekan kerja, teman teteh itu ngerasa ke diri teteh itu apa ya, benci kali ya, benci terhadap teteh gitu, karena dengan cerita-cerita yang bohong, cerita-cerita yang tidak yang seharusnya yang oleh dia disebar ke teman-teman rekan teteh, makanya orang-orang menjadi benci pada teteh gitu, teteh ngerasa seperti itu ya. Nah, mungkin menurut teteh kalau misalkan yang enak untuk didengarnya itu harusnya bagaimana sih teh gitu. Jadi saya berharga sih Kak. Oke, saya berharga. Iya. Oke, baik. Kita ucapkan lagi ya. Ucapkan teteh saya berharga dengan mata tertutup. Silakan. Saya berharga, 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 saya berharga. Oke, baik. Bagaimana perasaan teteh ketika saat mengucapkan itu? Jadi lebih tenang sih Kak. Lebih tenang. Pikiran-pikiran sekarang perasaan saya jadi lebih tenang sih Kak, dan ucapan tadi yang tidak berharga itu serta rasa down, kecewa sedikit lebih reda lah Kak. Oke, jadi sedikit lebih tenang, reda Iya, gitu dari keadaan yang sebelumnya. Oke. Nah, dari opsi 2 tadi yang saya tidak berharga dan saya berharga, teteh akan memilih yang mana? Saya berharga sih Kak. Saya berharga. Iya. Karena kenapa? Karena saya pengen menghargai diri saya, dan saya pengen ketika saya sudah menghargai diri saya, maka orang lain juga harus menghargai saya gitu Kak. Oke, baik. Oke. Jadi kesimpulannya teteh akan memilih opsi 2 karena ketika teteh merasa berharga, orang juga akan menghargai teteh seperti itu. Nah, sekarang saya akan menanyakan skala. Di sini teteh kan sudah mengetahui ya skala kan? Nah, di skala 0 sampai 10, di mana angka 0 itu saya tidak berharga atau down atau hal-hal negatif lainnya, dan 10 itu merasa lebih baik. Nah, sebelum kita melakukan sesi konseling, teteh berada di skala berapa? Skala 4. Skala 4. Oke, berarti cukup lumayan serius ya, serius sekali itu di skala 4. Nah, setelah melakukan sesi konseling, kita berada di kamu berada di skala berapa? Di skala 6 sih Kak. Oke, Jauh angka yang lebih cepat. baik, iya. Oke. Angka yang cukup signifikan ya, sangat jauh dari 4, 5, 6, berarti 2 perubahannya ya, 2 tingkat. Oke, nah untuk tujuannya, saya lupa. Untuk tujuannya kan tadi kamu selain dari bagaimana sih cara menyikapi masalah hal ini gitu kan tujuannya itu, dan tujuan lainnya apa untuk mengikuti sesi konseling ini? Saya pengen itu tadi Kak, menghilangkan pikiran-pikiran bahwa saya tidak berharga, dan pikiran-pikiran kalau saya masih di posisi down gitu. Saya pengen menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu Kak, karena saya pengen merubah mindset saya kalau saya ini bisa berharga gitu Kak. Oke, itu tujuan kamu, ingin menghilangkan pikiran-pikiran negatif kamu di mana kamu merasa tidak berharga dan kekecewaan lainnya seperti itu. Nah, untuk skala tujuan kamu pengennya ke mana? Ke skala angka berapa? 9 mungkin cukup Kak. 9. Iya. Oke, baik. Berarti 3 lagi ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan teteh bisa mencapai angka 9 dan saya juga bisa untuk memenuhi hal tersebut. Untuk sesi konseling pertama kita mungkin cukupkan saja ya teh. Untuk homework atau tugas rumahnya mungkin saya akan memberi tugas rumah yang dimana teteh menyebutkan self talk. Self talk itu yang tadi kata teteh saya berharga pada saat situasi yang sama, pada saat kerja nanti, dan pada situasi yang sama misalkan dengan rekan teteh atau teman teteh yang itu, teteh menyebutkan hal yang sama ataupun mungkin ketika ada perasaan pikiran teteh muncul kembali gitu ya. Siap Kak. Nah, dapat dimengerti? Dapat Kak. Oke, baik. Mungkin untuk sesi 1 sekarang dicukupkan saja. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan ya, karena belum mungkin selesai dan kita juga masih di angka 6, belum 9. Nah, untuk sesi kedua kita akan melanjutkannya ke kapan? Atau tanggal berapa atau hari apa?
mungkin saya pengen dipercepat lusa aja kali ya Kak. Oke, baik. Berarti lusa ya? Iya. Oke, kita janjian lusa dan untuk waktunya dan tepatnya bagaimana? Atau mengikuti gimana sikon? Iya, gimana sih aja Kak. Oke, baik. Mungkin nanti kontekan aja ya di WhatsApp. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan saya terhadap Teteh. Mungkin saya tutup saja. Sekian ya Teh. Iya. Terima kasih dan hati-hati untuk di jalannya. Terima kasih kembali Kak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.